Kangki, kenapa sepatu reject kayak gini dikirim ke customer ya? Gua asli kecewa banget sama sepatu ini. Sebelum itu, what is good everyone? Welcome back to my channel. It's me again, Haikal. Yang kamu di hot sama kalau review masih yang Ya guys, bawaannya gua kurang semangat ya buat nge-review sepatu ini. Ini rilisan terbaru dari Kangki. Ya, siluet sport style, tapi gua kesel banget sama, ya udahlah. Ini memang produk reject ya, dikirim ke gua. Udah gua komplain juga ke Shopee-nya, dan responnya itu slow banget. Bahkan mereka kayak nggak ngerti atau nggak paham atau gimana. Intinya ya sepatu ini pengen gua return aja. Nah, problemnya adalah di laces-nya itu atau di bawahnya ini nggak bisa bekerja. Alias gua nggak bisa nyobain sepatu ini. Tapi gue pengen ngebahas dari segi desain dan dari segi materialnya doang ya. Hopefully ini mungkin jadi pelajaran juga buat gue karena terlalu membanggakan Kangki ya sebagai brand lokal yang build quality-nya bagus gitu. Iya sih, memang pas kita pegang gini memang kokoh gitu. Cuman ada aja hal-hal yang kayak gini, defect-defect kayak gini kenapa dikirim ya? Ini memang sama sekali nggak bisa dibuka sih guys. Nih, padahal ini udah gue tarik ya. Biasanya kan cantolannya ini ditarik kayak gini. Tapi ini nggak bisa dibuka kayak gitu. Jadi kayak emang kabelnya nggak cukup atau gimana. Intinya ini kaki gua nggak bisa masuk sama sekali. Sedangkan pairs yang sebelah sini, nah ini tuh bisa nih. Nah, langsung bisa dibuka kan. Jadi bisa dimasukin gitu. Jadi ya udah, gua nggak bisa nyobain sepatunya. Padahal gua udah pengen review udah dari berapa hari lalu. Udah pengirimannya juga lama. Entah kurir apa yang dipakai, intinya gue kecewa banget sama rilisan ini. Tapi ya udah, mari kita bahas aja yang bisa kita bahas selagi kita bisa ngontenin sepatunya. Jadi ini memang rilisan terbaru dari Kangki Sport Style ya, yang dimana sebelumnya gue ngebanggain banget Kangki Sport Style alias Kangki yang buat lifestyle-nya ya, karena dari desainnya kayak gini. Ini Kangki Story Kitadake, kemudian juga ada XC01, XC02, semuanya oke gitu, semuanya bagus. Semuanya secara kualitas, potongan, jahitannya oke. Ada satu sepatu Kangki yang akhirnya gue jual, itu tuh dari Kangki klasik. Dan problemnya sama, karena memang secara kisinya itu bermasalah juga. Kalau menurut standar gue cukup bermasalah. Kalian bisa cek langsung di review Kangki Classic Roster. Makanya akhirnya sepatunya gue jual ya. Karena memang defectnya itu lumayan parah. Dan akhirnya gue nemuin lagi sepatu Kangki yang QC-nya bermasalah. Please deh Kangki, kayaknya perlu diperbaikin lagi tim factory-nya atau tim QC-nya buat lebih bisa ngefilter atau ngejaga QC-nya. Untuk box yang datang, ini box merah biasa, balik lagi ke zamannya box klasik. Gue nggak ngerti ya kenapa dipakai box ini, padahal di sebelumnya XC01, XC02 yang pernah gua review, boxnya itu udah warna baru, jadi warnanya nggak yang ada kombinasinya, entah itu ada yang warna coklat kalau nggak salah, nggak tahu nih. Balik lagi ke box klasiknya, nggak masalah sebenarnya. Itu kualitas boxnya sendiri standar ya, cukup bagus. Cardboard yang digunakan juga cukup tebal. Karena gua ngambil di size 42 karena memang di sini sentimeternya 27 cm. Oke, jadi ya, ini dia sepatunya. Gua ngambil yang warna beige dan black. Pas perilisan ini sendiri, gua langsung cobain buat ngekop ya. Karena kita tahu Kangki itu fast moving. Ya udah, gua coba ngekop aja sembari bisa dapat dengan harga retail. Tapi kayaknya by today gua take video ini, sepatu K-Flex ini masih belum sold ya. Nah, itu mungkin karena stoknya yang kebanyakan sampai-sampai QC-nya itu nggak kejaga ya. Dan ya, gue ngambil di warna ini. Untuk tulisannya sendiri ada beberapa warna. Ada yang warna hijau atau army, kemudian juga ada kombinasi hitam putih, dan juga ada all black-nya. Dari overall design atau colorway-nya lumayan sih, menurut gue lumayan oke ya, karena kombinasinya ada warna beige dan warna hitam. Tapi yang disayangkan banget nih, dan ini terjadi di lininya sport style, Kangki Sport Style. Desain ini copy paste banget dari Kailas Fuga. Ya, gue juga baru tahu dari postingannya Local Connect. Kenapa ya Kangki bisa-bisanya ngeciplak? Seharusnya kan mereka punya desainer, punya creative director, dan punya, ya untuk upper gitu kayak mudah gitu ya bisa dibikin. Maksud gue tuh kayak ngebikin upper itu nggak seribet ngebikin midsole dan outsole-nya. Ya kita paham lah kalau buat ngedevelop midsole dan outsole itu butuh biaya yang gede gitu ya. Ini tuh
malah uppernya yang emang gue lihat sih plek gitu ya, dari desainnya, mulai dari kayak detail-detail di sininya. Jadi gue nggak ngerti ya pasar apa yang disasar sama siluet K-Flag ini. Nah, correct me if I'm wrong though. Setahu gue memang kayaknya ini salah satu siluet-siluet yang awal banget dirilis ya. Dan kemudian ini di retro ulang, entah itu dari siluet K-Flex ini atau yang story Fuji, gue kurang tahu juga. Intinya di antara dua siluet itu ada yang pernah dirilis awal-awal banget ya, awal-awal banget perilisan kaki. Tapi ya menurut gue kalau memang mereka kan udah develop nih ya, udah jadi salah satu brand ternama gitu. Nah, siluet-siluet yang kayak gini, yang memang copy paste banget kayak gini, mending di wrap aja gitu. Ya sayang aja gitu ngelihat kaki yang udah tumbuh, yang udah develop, yang udah bagus secara pasarnya, secara brand equity-nya, tapi malah ngeluarin sebuah siluet yang emang copy paste banget dari segi uppernya khususnya. Apalagi misolnya nih, misolnya memang udah template gitu ya. Gak banyak sih yang bisa gua bahas dari sepatu ini, kecuali memang negativity semua, karena memang persepsi gua tadinya gua pengen ngerasain sepatu kaki yang GR dari lini sport style yang oke gitu, yang build-nya bagus gitu dengan colorway yang cakep. Kan ada beberapa colorway tuh ya yang emang dari segi colorway bagus gitu ya. Ada yang warna beige ini, kemudian ada yang warna olive-nya, dan juga ada detail bagian belakang ini. Nah, setelah gua tahu ternyata ini desainnya copy paste, jadi kayak lost respect gitu. Padahal tadinya kayak salah satu rilisan kaki yang oke gitu, secara desainnya juga bagus gitu ya. Ya memang bagus karena copy paste ya. I don't know guys, gimana menurut kalian? Komen di kolom komentar ya. Secara keseluruhan memang untuk bagian uppernya ini menggunakan knit. Feels knitnya masih oke gitu, masih sangat stretchy. Ya, build quality-nya bagus gitu ya. Tapi sayang lagi-lagi desainnya itu I don't know man. Nah, kemudian di bagian lateral dan medialnya juga ada fuse overlay ya, yang biasanya kita temui di siluet IXC01 atau 02. Di bagian sini ada branding-brandingnya, kaki fit. Kemudian di bagian tongnya ini juga menggunakan rajut ya, knitting. Secara keseluruhan memang menggunakan knitting. Kemudian di bagian mudguardnya di sini ada TPU, dan berlanjut lagi ke bagian samping-sampingnya ini sejenis rubber atau TPU juga ya, sampai wrapping ke bagian belakang. Nah, di sini ada woven satu di belakang kayak gini untuk heel counter, dan ada tambahan lainnya ya, tambahan plastik di belakang ini untuk heel counter. Ada brandingnya kaki di sini bagian heel. Kemudian ini dia untuk lacingnya pakai lacing self lacing ini ya, yang biasanya ada di XC01 ya kalau nggak salah. Tapi ini penempatannya di bagian samping nggak masalah. Menurut gua keren sih, oke gitu ya, cakep untuk desainnya oke ya. Dan di depan sini ada logo K-Flex. Gue nggak tahu guys, karena siluet K-Flex ini sendiri pernah dikolabin sama three-way collab itu ya, yang di tahun lalu bersama Mr. Sabotage dan juga sama Staple. Kayaknya secara overall shape-nya memang kelihatan berbeda ya dari yang GR ini. Yang gue perhatiin sih kayaknya panel-panel samping Vios ini udah dihilangin tuh di siluet kolaborasinya. Tapi untuk desain yang ini ya udah kayak gini aja. Dan untuk compound sole-nya ini menggunakan Pylon, dalamnya ada insole seperti biasa, insole kaki. Ini bagus ya insole-nya, ini menggunakan EVA trouble stitch, dalamnya oke, nice. Secara overall lainnya bagus gitu. Cuman ya itu dia, sayangnya QC-nya itu nggak beres ya. Ya udah, gua nggak bisa nyobain. Ini katanya buat dipakai all around gitu, bisa kemana aja, bisa strolling the city. Kemudian juga kalau memang mau ke taman kota gitu, semi-semi outdoor, ini masih oke banget katanya. Untuk outsole-nya sendiri ini nggak terlalu yang studded banget, jadi agak sedikit lebih minimalis kali ya. Kemudian ada branding kaki di sini. Oke, that's it guys untuk review singkat sepatu kaki sport style siluet K-Flag ini. Gimana menurut kamu? Komen aja di kolom komentar. Tapi gue kecewa banget sih karena ya QC-nya itu tadi. So, thanks for watching.
Subscribe kalau kamu belum subscribe. Share video ini ke teman-teman yang butuh insight tentang sepatu ini khususnya. Oh ya, jangan lupa juga komen kira-kira kita bahas sepatu apa lagi nih ke depannya. Oke, I will see you guys in the next video. Bye.